Halo sahabat ATLM, selamat datang di iLab. Pada kesempatan ini, iLab ingin berbagi cerita lagi terkait tips untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang baru lulus, apalagi teman-teman yang khusus angkatan corona yang baru melaksanakan wisuda, pasti bingung kan bagaimana cara cepat untuk mendapatkan dan mencari pekerjaan yang tentunya cocok, layak, dan sesuai kriteria kalian. Langsung saja, tips apa saja sih yang diperlukan? Oke, nah yang pertama adalah membuat CV yang bagus dan menarik. Mengapa harus demikian? Karena CV yang menarik itu akan membuat recruiter ataupun HRD tertarik untuk mau menelusuri dan mau mengetahui profil dari kita. Oleh sebab itu, buatlah CV yang tidak monoton gitu, isinya tidak panjang hanya kata-kata saja, tapi boleh kalian tambahkan warna seperti halnya CV kreatif ya, tambahkan foto, tambahkan icon, yang mana itu membuat para recruiter itu menjadi nyaman. Dan tentunya setidaknya mungkin bisa jadi peluang kita CV-nya itu menjadi prioritas untuk recruiter baca, seperti itu. Lalu tips yang kedua adalah membangun relasi. Nah, ini sangat penting dan ini menurut saya menjadi hal awal yang mesti kalian lakukan, karena dari membangun relasi ini kadang-kadang peluang itu lebih cepat gitu dibandingkan kalian mengikuti seleksi yang panjang-panjang seperti itu. Pengalaman saya dulu jadi terkait membangun relasi ini bisa kalian lakukan dari misalnya kalian punya sahabat, kalian bisa tanya-tanya misalnya yang seprofesi, atau misalnya jika kalian ingin bekerja pada profesi yang sama gitu, tanya ke teman kalian, ada lowongan nggak sih, seperti itu. Atau misalnya jadi nggak usah malu ya kita untuk tanya-tanya minta kerjaan gitu, nggak usah gengsi juga gitu. Jadi bisa kalian tanya ke teman ataupun kalian tanya ke senior kalian, alumni itu kan biasa di grup-grup angkatan WhatsApp ataupun dan lain sebagainya, itu pasti ada banyak yang nge-share terkait itu. Kalian bisa tanya ke senior kalian, misalnya Mas, Mbak, Kak, atau misalnya Bang, ada nggak sih misalnya lowongan untuk saya gitu, kira-kira gitu kan, apa yang lagi dibutuhkan, seperti itu. Nah, selain itu juga kalian bisa ini yang pernah saya terapkan dan ini berhasil adalah SKSD. SKSD membangun relasi. Jadi kadang-kadang ini tuh jadi hal yang tidak pernah saya pikirkan, kok bisa gitu kan. Mungkin apakah sudah rezekinya. Jadi kalian bisa gunakan ini juga dengan cara SKSD. Misalnya, jadi dulu saya mencoba melakukan pencarian di aplikasi Instagram. Jadi siapa-siapa saja orang-orang yang memang bekerja di daerah tersebut atau di lingkungan tersebut. Kemudian orang-orang yang memang bekerja di bidangnya. Jadi kadang-kadang saya kirim DM, kirim direct message gitu, seperti itu. Terus saya perkenalkanlah di situ. Jadi saya coba SKSD, saya perkenalkan dulu nama saya siapa, terus background pendidikan background pendidikannya apa, lalu apakah institusi tersebut atau apakah tempat pekerjaan tersebut sedang membutuhkan orang dengan background seperti saya. Nah, dari situ kadang timbul timbul komunikasi. Kalau misalnya beruntung ya kadang timbul komunikasi. Terus kadang-kadang untuk kemarin itu saya pernah disuruh untuk langsung ketemu, seperti itu, langsung membawa profil CV saya, kemudian ijazah dan sebagainya, dan itu cukup berhasil untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin teman-teman bisa coba hal itu. Jadi dan ini saya lakukan untuk beberapa kali dan memang cukup jitu ya, cukup manjur untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan yaitu untuk tips yang kedua. Selanjutnya adalah untuk tips yang ketiga adalah menggunakan platform pencari kerja. Seperti misalnya yang setelah saya
pernah coba beberapa aplikasi ya, platform itu seperti misalnya contohnya Jobstreet, atau misalnya LinkedIn, tapi beberapa hal yang lebih bermanfaat dan lebih bisa menjalin komunikasi yang baik itu adalah aplikasi yang saya rekomendasikan adalah aplikasi LinkedIn. Kenapa LinkedIn? Karena di LinkedIn itu di sana banyak berkumpul para job seeker, kemudian banyak recruiter juga, lalu juga para ahli yang menguasai di bidangnya seperti itu. Jadi kalian bisa lakukan pencarian sesuai misalnya apakah kalian ingin sesuai kompetensi kalian, atau misalnya kalian ingin beralih ke kompetensi yang lain atau profesi yang lain. Itu banyak sekali dan itu kesempatannya juga cukup baik seperti itu. Jadi yang utama dari profilnya itu memang ketika kita membuat akun LinkedIn itu harus melakukan pembuatan profil yang cukup menarik, yang seperti misalnya pengalaman kalian masukkan, prestasi, kemudian kalian ikut organisasi apa, kemudian volunteer sebagai apa, itu penting sekali kalian masukkan dalam profil LinkedIn tersebut. Kemudian juga kayak grant apa saja yang sudah kalian dapat seperti itu, grant misalnya ya apa beasiswa atau seperti apa, itu juga dapat menambah nilai atau poin, sehingga kadang-kadang recruiter juga tiba-tiba misalnya yang pernah saya pengalaman itu yang saya alami adalah ada beberapa recruiter bahkan misalnya di luar pulau ya, Pulau Jawa itu mengirimkan inbox, mengirimkan pesan ke LinkedIn saya untuk apakah saya bisa bergabung dengan perusahaan mereka seperti itu. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan kesempatan. Ya, zaman sekarang ini kan media sosial itu sangat sudah tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi kadang-kadang semuanya bisa diusahakan, semua bisa dicari. Jadi banyak sekali kesempatan untuk para teman-teman yang ingin benar-benar sungguh ingin bekerja, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang sesuai kriteria baik secara finansial ataupun secara kenyamanan lingkungan kerja, itu bisa banget. Jadi misalnya di sini memanfaatkan kesempatan itu seperti kan biasanya di grup itu ada semacam flyer gitu kan, flyer yang disebar sedang membutuhkan apa misalnya dengan kualifikasi seperti apa. Nah, jika misalnya itu cocok dengan kriteria kalian, langsung kalian tanpa ragu kalian apply, kalian bikin lamarannya by email atau by post sesuai dengan keinginan para rekruternya. Nah, itulah hal yang memang perlu kalian lakukan. Nah, memanfaatkan kesempatan ini juga harus kalian prioritaskan dan juga harus kalian catat, karena itu kan biasanya tergantung dengan batas batas waktu, deadline selesai misalnya atau ditutupnya kapan, dan itu harus kalian pantau. Jadi jangan sampai ketika ada panggilan tawaran wawancara atau panggilan tes gitu, kalian lewatkan begitu saja seperti itu. Dan yang terakhir, untuk yang tips yang kelima adalah meningkatkan skill komunikasi dan kompetensi. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena dalam hal ini kita akan meng-create diri kita untuk menjadi istilahnya tuh seseorang yang memiliki self branding seperti itu. Jadi kita memiliki kelebihan dibandingkan para pelamar yang lain, sehingga bagaimana kita membentuk diri kita untuk menjadi lebih menarik, lebih dipandang oleh para recruiter seperti itu. Jadi penting sekali misalnya jika kalian memiliki ibaratnya kesulitan untuk berkomunikasi, kalian bisa latih, seperti misalnya dengan latihan di depan cermin, latihan dengan di hadapan saudara kalian atau keluarga,
di halayak banyak seperti itu. Jadi itu melatih kalian untuk berani mengemukakan apa yang dan melatih apa yang kalian pikirkan seperti itu. Sehingga dengan skill komunikasi yang baik, maka para pewawancara pun akan merasa bahwa oke, ini adalah kandidat yang cocok untuk perusahaan kami, seperti itu. Dan juga skill itu penting sekali, penting juga karena ketika misalnya kalian ingin melamar pekerjaan di luar misalnya kompetensi kalian, tentunya kalian dituntut untuk memiliki skill yang sesuai dengan kriteria para recruiter kan. Nah, oleh sebab itu skill itu diperlukan, skill kompetensi diperlukan untuk menunjang kinerja kalian. Jadi jangan sampai ketika kalian ketika kalian wawancara meyakinkan, tapi ketika misalnya kalian bekerja itu ya tidak terlihat gitu hasil kerjanya. Nah, sehingga sayang sekali kalau misalnya ketika kalian lolos kemudian kalian merasa kesulitan. Setidaknya dengan melatih skill kompetensi kalian itu, kalian juga bisa mempermudah pekerjaan kalian ketika kalian diterima di suatu perusahaan tersebut. Oke, itu saja tips 5 tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah, tetap semangat. Insya Allah tetap berdoa. Kalau misalnya rezeki nggak bakalan kemana, yang jelas untuk para fresh graduate itu memang sedikit berusaha lebih lebih berjuang, karena memang itu menjadi awalan kalian untuk lebih bisa menguatkan diri, karena memang dibandingkan dengan yang berpengalaman pasti kadang-kadang rekrutmen itu mencari yang memang lebih berpengalaman. Tapi overall bagaimana caranya jika kalian bisa secara pribadi itu lebih menonjol, lebih baik dibandingkan rekruter lain, apalagi yang sudah berpengalaman, bisa jadi kalianlah yang menjadi kandidat yang tepat untuk rekruter ambil, seperti itu. Oke guys, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ATLM. Throwing aside, can't wait.